Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas puzzle geometri lagi, ya. Kali ini tentang segi 6 dan seperempat lingkaran, seperti yang pada gambar di samping ini, ya. Jadi kita punya sebuah segi 6 beraturan yang ini, yang panjang sisinya adalah 2, ya. Semua panjang sisinya adalah 2. Kemudian si seperempat lingkaran ini dia menyentuh 2 titik sudut dari si segi 6 beraturan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau si panjang sisi ini 2, berapa luas dari si seperempat lingkaran? Oke? Sebelum kita bahas bersama-sama, selalu ada baiknya Anda mencobanya terlebih dahulu. Jadi silakan Anda pause dulu videonya sebentar dan nanti kembali lagi untuk kita diskusi bersama-sama. Jadi silakan di pause dulu sekarang. Oke, jadi situasinya seperti ini ya. Kita punya segi 6 beraturan yang salah satu sisinya 2. Nah, untuk bisa menghitung luas dari si seperempat lingkaran, kita perlu jari-jari ya. Jari-jari itu ya jarak dari titik ini, pusat ini ke sini. Ya, atau dari sini ke sini. Berarti kita perlu cari tahu bagaimana panjang dari segmen yang menghubungkan titik ini dan titik ini. Ya. Oke. Oleh karenanya, kita akan buat beberapa garis bantu yang 2 yang biru ini, dua-duanya merupakan jari-jari. Kemudian kita buat juga segmen garis yang hijau. Jadi ini menceritakan bagaimana plannya ya, bagaimana plannya. Nah, kemudian kita bisa tarik garis dari sini ke sini. Oke. Nah, kalau ini diketahui, si tinggi ini, berarti kita tahu yang ini juga kan? Ya. Karena kita tahu yang ini, kemudian kita tahu yang ini nanti, maka kita akan tahu si jari-jari yang ini. Begitu kurang lebih rencananya. Oke. Nah, Anda mau mencoba melanjutkan rencana tersebut sebelum melihat lebih lanjut? Silakan ya. Silakan Anda gunakan hint yang barusan untuk mencobanya lagi. Kalau tadi pada percobaan yang pertama Anda belum mendapatkannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Jadi tadi ini si kedua garis biru ini merupakan apa tadi? Merupakan jari-jari. Berarti khususnya keduanya panjangnya sama ya, karena keduanya jari-jari. Karena keduanya sama, maka kalau kita buat garis yang tegak lurus terhadap segmen garis ini, ya, dia akan membagi si segmen ini menjadi 2 bagian sama besar. Jadi artinya dia akan memotong si garis sisi dari segi 6 ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya. Kita gambar titik ini, dia berada di tengah-tengah si segmen garis. Karena si segmen garis yang ini dan yang ini sejajar, kalau yang merah tegak lurus sisi yang ini, maka dia harus tegak lurus yang ini juga kan? Ya enggak? Karena mereka sejajar. Nah, lebih lanjut, ini selain mereka sejajar, mereka panjangnya sama. Nah, karena panjangnya sama, berarti si garis merah juga memotong si sisi segi 6 yang ini tepat menjadi 2 bagian sama besar. Ya. Nah, sekarang bisa dengan beberapa argumen, misalkan dengan Pythagoras, karena tadi ini dia tegak lurus, berarti di sini juga dia tegak lurus. Ya. Akibatnya, menurut Pythagoras, panjang yang ini itu bergantung kepada panjang ini dan panjang yang ini. Tapi panjang yang ini dengan panjang yang ini persis sama besar. Ya. Kemudian si sisi yang merah ininya, ya dia berbagi sisi yang merah. Berarti akibatnya yang ini, kita beri tanda seperti apa ya? Yang ini, ya. Yang hijau ini sama dengan yang ini. Oke? Ya. Dengan
Pythagoras. Nah, karena keduanya sama, berarti si segitiga yang ini nih, yang salah satu sudutnya adalah si titik pusat lingkaran, yang di segitiga ini, dia paling tidak merupakan segitiga sama kaki. Kenapa? Karena panjang ini dan panjang ini sama, barusan kita tunjukkan. Ya. Akibatnya, besar sudut di sini dengan besar sudut di sini adalah sama juga. Nah, sekarang si yang sudut yang sebelah sini, dia adalah pelurusnya sudut yang ini. Nah, kita anggap sudah tahu saja bahwa sudut-sudut internal dalam suatu segi 6 beraturan besarnya adalah 120 derajat. Jadi ini 120 derajat. Karena ini 120 derajat, berarti si pelurusnya haruslah besarnya 60 derajat. Oke, karena dia pelurusnya. Nah, tadi segitiga yang ini nih, minimal dia segitiga yang sama kaki. Berarti yang ini juga besarnya 60 derajat. Tapi yang jelas ini, si segitiga ini tidak hanya sama kaki sekarang, dia sama sisi. Berarti kita tahu panjangnya yang ini 2, yang ini juga 2. Ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang akan kita lihat? Oke, kita tarik garis dari sini ke bawah, ya, menghubungkan si dua titik sudut si segi 6 beraturan tersebut. Ya. Dan tadi ingat bahwa sudut yang ini, sudut internal dari segi 6 beraturan, besarnya adalah 120 derajat. Karena ini dan ini sisi segi 6 beraturan, mereka sama panjang. Berarti segitiga yang ini, dia merupakan segitiga sama kaki. Khususnya sudut yang ini dan sudut yang ini sama besar. Berapa besarnya? Tadi sudah dipakai 120 derajat, agar jumlahnya 180 derajat, tinggal 60 derajat lagi yang belum terpakai. Dibagi 2, berarti masing-masing di sini adalah besarnya 30 derajat. Oke. Nah, sekarang kalau kita tinjau kosinus dari 30 derajat, kosinus itu adalah samping dibagi sisi miring. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Karena di sebelah sininya 2, berarti yang di sini haruslah akar 3. Agar besarnya adalah akar 3 dibagi 2. Yang tidak lain adalah setengah akar 3. Ya. Nah, berarti gimana? Berarti kalau di sini akar 3, di sini juga sama-sama akar 3. Ya. Berarti si panjang segmen garis yang ini adalah 2 akar 3. Kita tahu yang ini 2 akar 3, kita tahu yang ini adalah 4. Dan yang akan kita cari adalah jari-jari dari si lingkaran. Ya. Jari-jarinya adalah ya ini. Jari-jarinya adalah R kecil. Berarti kita bisa tinggal gunakan Pythagoras saja, ya. Gimana? Kalau kita gunakan Pythagoras, jadinya ini kuadrat, ini R kuadrat, sama dengan ini kuadrat, 4 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Ini tadi akar 3, ya. Jadi R kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Sederhanakan menjadi 16 ditambah 12, yakni 28. Jadi kita tahu jari-jari kuadratnya adalah 28. Nah, sekarang luas satu lingkaran penuh adalah PR kuadrat. Jadi ini nggak perlu kita cari R-nya dulu, karena kita memang membutuhkan R kuadrat. Nah, berarti kalau kita ingin hitung luas dari seperempat lingkarannya, ya seperempat dari PR kuadrat, dengan R kuadratnya adalah yang kita peroleh tadi, si 28 ini. Berarti seperempat pi dikali R kuadratnya diganti dengan 28, disederhanakan, 28 dikali seperempat adalah 7. Ya. Jadi dengan demikian, pertanyaannya bisa kita selesaikan, dan jawaban berapa luas dari seperempat lingkaran tersebut adalah 7pi. Dengan demikian kita selesai, dan akan kita beri stempel bahwa kita sudah selesai. Ya. Oke, begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.